Halo Juan, Ya, halo Kak. halo Faid, sehat? Sehat Kak. Sehat ya. Gimana kegiatan hari ini? Libur, sekolah, Masih libur. libur kan ya? Seminggu ya. Iya, Ngapain aja hari ini? enggak cuma di rumah doang. Cuma di rumah doang. Iya, Udah pada makan malam belum? Faid, puasa Faid? puasa. Udah buka tadi? Udah. Udah, oke. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu 4 menit lagi, ya. 4 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini, oke? Juan, udah makan malam belum Juan? Udah Kak. Udah. Oke. Ya. Kita tunggu 4 menit lagi ya. 4 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Halo Zizrel, ada Zizrel nih. Halo Kak, Sehat Zizrel? sehat Kak. Sehat ya. Oke. Oke, kita mulai aja ya adik-adik kelas kita hari ini. Sebentar.
Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, Baik, Juan dan Jizrel. Ya, hari ini kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Ya, hari ini kita akan lanjut ke modul ketujuh. Ya, pelajaran keempat. Oke, kakak share screen dulu. Sebentar. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, adik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke modul ketujuh, pelajaran keempat. Ya, judulnya hari ini adalah membangun sebuah adegan di Blender. Ya, nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya kita akan diskusi ya tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya. Kita sudah membahas dua poin pertama. Ya, yang pertama tentang membentuk model, ya, pemodelan. Setelah itu membuat material dan tekstur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rendering, ya, mengatur tampilan visual akhir dari model. Ya. Nah, rendering itu adalah proses mengubah model tiga dimensi menjadi gambar atau animasi dua dimensi. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan agar sebuah adegan di Blender menjadi gambar dua dimensi jadi? Ya. Nih, pertama, ya, kita lihat gimana cara kerjanya, ya. Nah, untuk melihatnya, ya, kapan saja kita bisa mendapatkan gambar dari apa yang terlihat dari kamera. Nah, kita bisa gunakan tombol yang ada di atas ini, ya. Sini, ini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk melihat hasil, ya, dari model kita, ya. Nah, nanti kita akan mencoba menangkap gambar persis seperti yang dilihat kamera, ya. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah menyiapkan beberapa adegan statis ya dengan model dari permainan kita sebagai peran utama. Ya, materi nanti akan ditambahkan ke aturan permainan dan bisa digunakan sebagai sampul permainan kalau nanti permainan kita sudah selesai. Ya. Nah, gimana pun ya hasil kerja harus padan dengan usaha yang dikeluarkan. Nah, untuk melakukan itu kita perlu berusaha sedikit lebih keras ya. Nah, kita lihat ya ini ada contoh gambar ya. Di sini ada dua contoh model gambar adik. Kira-kira apa bedanya? Ada yang bisa jelasin apa bedanya antara yang kiri dan yang kanan? Baik, Juan, Jizrel, apa bedanya antara yang kiri dan yang kanan? Yang kanan ada pantulan cahayanya. Ya, ya, yang kanan ada sudah diatur tampilan cahayanya, ya. Yang kiri itu masih model yang belum diatur cahayanya, ya. Nih, yang kanan ini dia kelihatan lebih realistis, ya, karena dia diterangi, ya, diberi sumber cahaya untuk melengkapi komposisinya. Nah, setelah diberikan cahaya, kita bisa merasakan suasananya. Jadi dia terlihat lebih realistis. Nah, pencahayaan itu bagian yang penting dalam mempersiapkan sebuah adegan, ya.
Pencahayaan tidak terlalu bertanggung jawab terhadap realisme, tapi terhadap atmosfer, ya, nada dan suasana hati. Nah, cahaya itu salah satu faktor kunci untuk hasil yang baik, ya. Nah, jadi hari ini kita akan cari tahu bagaimana cara menggunakan sumber cahaya dengan efektif dan jenis-jenis cahayanya. Terus kita akan siapkan beberapa opsi render untuk adegan game kita, terus mempublikasikan rendernya di Hall of Fame, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu bagaimana cara kerja pencahayaan, ya. Bagaimana cara kerja pencahayaan? Nih, kenapa kita melihat dunia? Ya, kalau misalnya nggak ada cahaya, kira-kira kita bisa ngelihat nggak? Tidak. Nggak ya, gelap ya. Nah, cahaya, ya, itu dipantulkan. Jadi ketika kita di dunia ini bisa melihat, itu adalah pantulan dari cahaya, ya. Jadi cahaya menerangi benda, baru setelah itu dia dipantulkan ke retina mata kita, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Nah, ya, tidak peduli terbuat dari suatu apapun benda itu, ya, kita tidak bisa melihatnya tanpa cahaya, ya. Jadi kalau gelap kita nggak bisa ngeliat apa-apa, ya, karena nggak ada pantulan cahaya yang masuk ke retina mata kita. Kecuali kalau benda itu sendiri adalah sumber cahaya, kayak matahari, ya kan, sumber cahaya, atau senter atau lampu, ya. Gambaran yang kita lihat di kepala kita juga sangat bergantung pada sifat-sifat dari sumber cahaya. Ya, contoh misalnya lokasi, datangnya sinar, intensitas warna, ya. Nah, semua parameter ini bisa dikendalikan untuk mendapatkan efek visual yang diinginkan. Ya, jadi gambar yang kita lihat itu juga bergantung pada sifat sumber cahayanya. Nah, oleh karena itu, pencahayaan adalah alat bercerita yang efektif dan fleksibel. Ya, jadi mirip seperti dalam game teks ya, setiap adegan harus bisa menceritakan sebuah kisah. Nah, desain yang sedang kita bahas hari ini ya dan desain game itu sangat mirip karena keduanya memiliki banyak prinsip dasar yang sama ya. Karena kita bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah kita kuasai. Nah, cahaya bisa menyampaikan suasana ya. Jadi dengan memberikan cahaya itu bisa memberikan suasana terhadap tampilan ya. Cahaya bekerja melalui asosiasi ya. Asosiasi setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, ini matahari terbenam. Misalnya ada adik ngeliat matahari terbenam ya. Matahari terbenam itu kan sering dikaitkan dengan kehangatan ya, suasana yang tenang gitu ya, dan warna-warna yang cerah. Nah, kalau matahari terbenam tampak merah, itu artinya cuaca besok mungkin akan cerah ya. Nah, nih contoh ya. Ini warna cahayanya itu kan kalau misalnya seperti ini seperti keadaan sedang matahari terbenam gitu ya, sore hari ya. Nah, warna hangat dan dingin itu contoh dari asosiasi malam ya. Nih, misalnya warna-warna matahari terbenam terasa sangat hangat, sedangkan cahaya bulan sering digambarkan dingin ya. Kalau gelap ya, kalau kayak cahaya bulan ini kan asosiasinya wah ini keadaannya sedang dingin gitu ya. Kalau asosiasi warnanya seperti warna warna matahari terbenam ya kan, asosiasinya kelihatan hangat gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh ini di sini ada gambar. Kira-kira asosiasi apa yang muncul dari gambar ini? Anda bisa jawab? Kalau tadi kan warnanya agak kuning gitu ya, kan asosiasinya hangat, seperti matahari terbenam ya. Kalau warna warnanya agak gelap ya, pencahayaannya agak gelap, itu asosiasinya dingin ya. Nah, kalau seperti ini, pencahayaan seperti ini diasosiasikan dengan apa? Anda bisa jawab? Ya, gambar tadi ya itu bisa diasosiasikan dengan mistis ya, karena warnanya agak gelap abu gitu ya. Jadi seperti sesuatu yang misteri gitu ya. Ini kan gelap.
Kayak kalau misalnya kegiatan-kegiatan mistis itu kan kadang-kadang dia asosiasi asosiasi cahaya seperti ini, ya. Bisa juga diasosiasikan dengan minimalisme, ya. Nih, warnanya minimalis, ya. Karena hanya sedikit cahaya cahaya yang disorotkan ke bendanya, ya. Atau bisa juga ruang bawah tanah, ya. Karena gelap, ya kan? Bisa jadi ini di ruang bawah tanah tapi di atasnya ada sumber cahaya, ya. Jadi kelihatan seperti di ruang bawah tanah, ya. Nih, kalau yang ini asosiasi apa kira-kira dengan dengan pencahayaan yang seperti ini? Faid, Juan, Israel, kira-kira gambar ini bisa diasosiasikan dengan keadaan apa? Faid, Juan, mana nih? Hmm? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan karena cahayanya sedikit, ya, diasosiasikan gelap. Nah, kalau ini, ya, hangat, ya, cahaya alami, ya. Ini kan seperti cahaya matahari siang hari mungkin ya, atau pagi hari, ya. Jadi ini kelihatan kan kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, sorot cahaya itu kan dari depannya, ya, karena ada bayangan di belakangnya, ya. Ya, jadi di sini bisa diasosiasikan keringanan, hangat dan cahaya alami. Nah, kalau ini bisa diasosiasikan dengan apa nih? Gambar ini, Johan, Faid, Jizrel, hmm? Mana? Ada adik? Kira-kira diasosiasikan dengan apa nih? Suasana apa nih gambar ini? Hmm? Dengan sumber apa pencahayaan yang seperti ini? Hmm? Kalau cahaya seperti ini, ya, ini bisa diasosiasikan pesta mungkin bisa ya, karena seperti keadaan remang-remang gitu mungkin ya, kayak lampu-lampu disko, ya. Bisa juga mistis atau misteri, ya, sama kayak tadi, karena gelap suasananya. Apalagi ditambah dengan cahaya ungu, ya, seperti keadaan misteri, ya. Atau mungkin yang lain, ya, presentasi oleh Apple dan lain-lain, ya. Nah, mungkin asosiasinya berbeda-beda, ya. Misalnya adegan terakhir, ya, bisa ditafsirkan beberapa cara. Satu sisi, tapi ini mirip mirip dengan presentasi produk, ya. Asosiasinya seperti presentasi produk, ya, kayak gitu. Nah, jadi asosiasi suatu pencahayaan kadang mungkin bisa berbeda-beda, ya. Dan itu normal, ya, karena eh, asosiasi tentang sumber pencahayaan itu tergantung dari bagaimana kita menilainya, ya. Nih, kita melihat fitur ini sepenuhnya di luar konteks, jadi belum jelas apakah ini iklan, game film, atau video YouTube. Ya, tapi sebagian besar asosiasi sama. Ya, jadi dengan cara ini, efek tersebut tercapai, terutama berkat berkat cahaya. Ya, jadi setiap efek yang ada di dalam gambar ini terpengaruhi oleh cahaya. Ya, tekstur dan latar belakang juga berperan, tapi bukan peran utama. Ya, komposisinya hampir tetap sama sepanjang adegan. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis sumber cahaya. Nah, apa yang perlu kita ketahui agar semuanya bisa berjalan dengan baik, ya, kita harus bisa mengatur cahaya untuk adegannya, ya. Cahaya bisa diatur dengan berbagai cara, ya. Ada berbagai jenis sumber cahaya dan banyak parameter yang bisa diubah untuk masing-masing sumber cahaya. Nah, kita akan eksplorasi perbedaan antar berbagai sumber cahaya dan melihat bagaimana cara cahaya bersinar. Nah, nih di dalam kehidupan nyata,
Sumber cahaya apa aja yang ada kira-kira ada di Juan, Faid, Jizrel, Lampu. lampu. Terus apa lagi? Matahari, Matahari. Apa lagi? Jizrel, Faid, bintang. bintang ya. Bintang ada yang dia punya sumber cahaya, ada yang dia memantulkan ya. Tapi rata-rata bintang punya sumber cahaya ya. Itu matahari termasuk bintang kan. Apalagi ya di kehidupan nyata ya, yang paling kelihatan setiap hari itu sumber cahaya itu adalah matahari ya. Nih ada matahari, lampu ya, lilin, sama aja semuanya ya. Ini rata-rata kan lampu ya. Senter, lampu apa nih? Lampu belajar ya, lampu jalan ya. HP ya, HP kita ya, cahaya dari HP kalau misalnya kita sedang di kamar, keadaan kamar gelap ya, lilin ya, ada banyak. Nah, kalau di blender ada 4 jenis sumber cahaya ya. Ada cahaya arah, sorot cahaya, titik cahaya, dan bidang datar ya. Cahaya arah itu apa? Contohnya cahaya arah itu matahari ya. Di blender ini disebut dengan sun ya. Nah, dan dia memancarkan jumlah sinar tak terbatas ke arah yang ditentukan ya. Nah, cahaya ini digunakan untuk penerangan global pada sebuah adegan ya. Seperti sinar matahari ya. Makanya di blender disebut sun ya. Karena dia seperti sinar matahari. Nih ya. Sini, ini cahaya arah ya. Tampilan cahaya arah contohnya seperti ini ya. Setelah itu ada sorot cahaya, spot ya. Nah, cahaya ini dia memancarkan sinar berbentuk kerucut dari satu titik ya. Nah, ini contohnya seperti cahaya senter, cahaya lampu belajar gitu ya, cahaya lampu jalan. Nah, itu cahaya spot atau sorot cahaya. Ya, nih. Oh. Contoh simulasinya cahaya dari lampu, ya, lampu depan mobil, senter dan lain-lain. Ya. Nih, ini contoh lampu sorot ya atau spot ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini kan dia bulat nih ya. Nah, jadi ini pasti lampu spot karena dia bentuknya kerucut dan berasal dari satu titik. Terus ada titik cahaya atau point ya. Sumber cahaya titik ini adalah titik yang memancarkan cahaya ke segala arah secara langsung ya. Tapi lilin itu bukan sumber cahaya titik ya, tapi dia paling mendekati karena sudut penyinarannya lebih besar dibandingkan contoh yang lain ya. Ini seperti cahaya lilin ya. Terus, nah ini ya. Ini kan cahayanya di tengah nih ya. Terus dia memancar ke segala arah ya. Nih. Di sini cahaya titik berada di belakang dan menyinari ke segala arah. Nah, jadi yang cahaya titik itu ya, point itu tampilannya nanti seperti ini di Blender ya. Point. Terus ada yang bidang datar ya. Sebuah bidang secara harfiah adalah sebuah area ya, bisa kita sebut persegi panjang yang memancarkan cahaya ya. Bisa berupa layar, perangkat, lampu kotak atau televisi ya. Nah, contoh tampilan bidang apa cahaya dari bidang datar atau area itu seperti ini ya. Misalnya cahaya yang keluar dari layar tablet atau layar laptop atau layar HP seperti itu ya. Nah, ini contoh cahaya bidang datar ya. Cahaya datar memancarkan warna merah muda ya dari kiri ke kanan. Nih ya, nih. Dan ini menciptakan sorotan ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengatur cahaya di Blender ya. Nanti kita coba ya, dari silakan sambil buka blendernya ya. Kalau secara default jenis sumber cahaya yang ada di Blender itu kalau misalnya kita buka Blender itu dia defaultnya adalah point ya. Nih, kalau kita buka di Blender nih ya. Ya. Nah, ini light ya. Sumber cahaya nih. Nah, di sini nanti ya. Kalau secara default ya, yang di Blender dia sumber cahayanya point. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan cahaya baru, pakai kita bisa duplicate ini light-nya ya. Misalnya duplicate salin ya, tempel. Nah, atau bisa kita tambahkan dari sini ya. Klik add.
ya. Baru setelah itu kita tambahkan cahaya, ya. Nah, ya, nih, ya. Nah, sumber cahaya ini nanti kita bisa putar, ya. Dapat dipindahkan dan bisa diputar, ya. Nih, kalau misalnya kita lihat ya, ini bisa kita perbesar atau kita putar. Kita lihat di sini di transformasi. Mana nih? Bentar. Nih ya. Nah, ini. Kita juga bisa atur nih, ya. Kita mau ganti cahayanya mau yang mana, ya. Titik cahaya, ya. Atau yang tadi sun, ya. Atau spot. Nah, ini. Atau datar, area, ya. Nih, di sini kita bisa ganti di sini nih, ya. Di data objek. Kita mau pilih sumber cahaya yang mana, ya. Warnanya kita juga bisa atur, ya. Kita mau warna cahaya yang seperti apa, ya. Ini kita bisa atur di sini. Terus power cahayanya, ya. Nih, kita bisa atur kecerahannya bagaimana, ya. Mau kita kurangi, mau kita kecili, mau kita besari. Nah, kita bisa atur di sini, ya. Warnanya kita bisa atur, kita mau warna cahaya yang seperti apa, ya. Biru, kuning. Nah, kita bisa atur di sini. Kalau untuk jenis poin, ya, nilai 1000 itu biasanya sudah cukup, ya, untuk sumber cahaya, ya. Semakin besar angkanya, semakin terang cahaya yang dipancarkan, ya. Kalau misalnya kita mau cahayanya redup, berarti kita kecilkan angkanya. Misalnya kita buat jadi berapa? 800 gitu, ya. Seperti itu. Itu untuk pengaturan cahaya di Blender. Nah, kalau lampu sun, ya, dia bisa diatur arahnya nih. Kalau sun, ya, nih. Nah, dia bisa atur arah arah cahayanya, ya. Mau kemana? Seperti itu, ya. Nih, kita bisa atur, ya. Tinggal kita tarik ini titiknya, ya. Nanti dia akan mengatur arah cahayanya seperti itu, ya. Itu kalau untuk yang sun. Nih, ya. Bentar. Nih, cahayanya juga kita bisa naik turunkan, ya. Kita geser, kita mau sumber cahaya yang ada di mana, ya. Nih, kita bisa pakai move seperti itu, ya.
kita juga bisa atur arah untuk sorot cahaya, ya. Nih, kita bisa atur di size, ya. Nih kan, adik-adik ada nih, di size itu ada di spot, ya. Cahaya spot itu kalau yang di cahaya spot. Nah, nih, kita bisa atur di spot shape, ya. Ini bisa diatur di sini, ya. Sudutnya kita mau kecilin, ya. Kita mau kita besarin. Nah, itu kita bisa atur di sini, ya. Misalnya spotnya mau seberapa, ya. Nih, kita bisa atur, ya. Seperti itu. Itu kalau untuk yang cahaya spot. Terus, nah, kalau yang datar, ya, nih, yang datar, cahaya datar itu nanti dia diatur di bidangnya, ya. Ntar kita, nih ya, bentuknya bisa diubah, ya. Nah, nanti bisa diatur, ya, seperti itu. Nah, ini kan kalau yang spot, yang datar nih harusnya ada ini nih, tampilan datarnya. Terus juga untuk melihat sumber cahayanya, kita bisa ini ya, si workspace-nya bisa dibagi, ya. Ntar nih. Nah, kita bisa bagi workspace-nya seperti ini, ya. Nah, jadi kita bisa buat ada dua tampilan, ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa melihat perubahan cahayanya secara real time, ya. Nih, nah ini misalnya dipilih yang ini. Nah, ini yang objeknya kan. Nanti untuk pencahayaannya kita bisa atur, ya. Nanti perubahan cahayanya bagaimana, seperti itu, ya. Oke. Nah, nanti adik-adik untuk mencoba membuat ini ya, kan harusnya adik-adik kan kemarin itu diimport ya, file FBX-nya dari Messi. Tapi kan kalau misalnya kita mau ngimport file FBX dari Messi, ya itu kan harus berlangganan, ya. Kakak juga udah coba untuk download, tapi kalau misalnya kita mau download di sini kita harus berlangganan dulu, ya. Jadi nanti mungkin adik-adik untuk percobaan, ya. Untuk yang di tugas ini, tugas pertama, ya. Tugas pertama itu kan nanti adik-adik jawab soal dulu, ya. Nanti ini tentang yang pencahayaan, ya. Ini percobaan. Ini yang nomor satu, ya. Nah, nanti adik-adik jawab dulu soal, ya. Apa itu rendering? Nah, setelah itu cocokkan sumber cahaya. Nah, terus pilih yang nomor tiga tentang parameter cahaya. Nah, baru nanti nomor empat ini. Nah, adik-adik diminta untuk membuat render yang file, ya. Nih.
buat, atur, render, dan unggah beberapa adegan yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya adegan yang kita buat kan kita ambil dari Messi ya kemarin itu. Nah, tapi Messi-nya ini kita nggak bisa download ya. Nah, jadi nanti mungkin untuk yang rendering itu, adik-adik mungkin bisa buat objek yang sebelumnya ya, karena ini kakak coba ya. Kalau kita mau download yang file RBX ya, FBX nih, kita harus ini nih langganan dulu ya. Nah, jadi untuk yang tugas yang pertama, adik silahkan buat objek sederhana aja ya. Setelah itu diberikan sumber pencahayaan ya. Nih, adik buat objek sederhana aja kayak seperti yang kemarin mungkin buat objek pohon ya. Baru setelah itu dibuat ditambahkan pencahayaan ya. Nah, baru setelah itu nih, ini kalau yang datar tadi ya. Baru setelah itu nah ini kan kelihatan ya pencahayaannya ya. Tuh, cahaya dari mana diputar, ya itu kelihatan. Ini kan kalau cahaya matahari ya. Ini kalau cahaya spotlight. Tuh, ya. Nah, adik-adik nanti silakan dibuat objek sederhana aja terus diberikan pencahayaan, baru setelah itu di render ya. Seperti itu. Untuk tugas yang pertama. Jadi adik-adik silakan dikerjakan tugas yang pertama. Untuk yang percobaan nih ya. Gunakan sumber cahaya yang berbeda dan analisis dengan cermat bagaimana hasil berubah dengan berbagai pengaturan sumber cahaya dan dikombinasikan satu sama lain ya. Nah, baru setelah itu simpan frame yang sudah di yang adik-adik buat be- dan unggah hasilnya ke sini ya. Jadi yang diunggah mungkin hasil screenshotannya aja ya. Ini misalnya nanti kan adik-adik ganti cahayanya misalnya jadi apa? Biru ya. Tuh. Nah, nanti kan cahaya itu berubah ya. Nih, ini cahayanya saya biru. Kalau misalnya kita rubah cahayanya di oranye ya. Nah, nanti dia berubah. Silakan ada dibuat objek sederhana dan diberikan pencahayaan, ya. Baru nanti hasilnya di-upload ke website Algonova. Oke, waktunya silakan adik-adik 15 menit ya. Jadi sampai jam 7.55 ya. Karena kalau misalnya kita pakai yang objek apa yang proyek yang kita buat di Messi ya. Kemarin kakak coba untuk download file LBX-nya, FBX-nya. Sini kita harus ini nih, langganan Pro dulu ya. Jadi kakak kemarin juga mikir gimana caranya, tapi kayaknya agak sulit ya. Karena kan ini kita udah buat modelnya ya. Tapi kalau misalnya model ini yang mau kita ambil, kita harus pro dulu. Makanya untuk yang tugas sekarang, adik silakan buat model sederhana aja, pohon atau apapun itu, ya. Baru setelah itu adik tambahkan sumber cahaya, ya. Kita harus langganan $10 untuk download yang model ini. Bisa kita ambil ke Blender. Oke? Jadi adik-adik nanti di Blendernya buat aja model sederhana, ya. Bikin buat pohon, ya kayak kemarin. Pohon misalnya kan. Nih, ya. Ada dibuat pohon. Baru setelah itu ada ditambahkan sumber pencahayaannya. Oke. Silakan waktunya sampai jam 7.55. Silakan ada dikerjakan yang tugas di nomor satu, yang percobaan. Oke. Ini percobaan untuk menambahkan cahaya di Blender. Ya. Buat, atur, render, dan unggah. Oke. Silakan ada yang dicoba, dikerjakan. Kalau ada yang tanyakan, silakan nanti tanyakan. Nanti kakak akan coba bantu. Kak, maaf tadi saya koneksi terputus.
Kalau AI-nya kan ini yang Messi, ya, nih mana siapa? Jizrel, ya. Kalau yang Messi ini kan kita kemarin minggu kemarin sudah buat ya. Oh, Jizrel minggu kemarin hadir nggak? Nggak ya? Kalau untuk membuat modelnya sebenarnya di Messi kita minggu kemarin buat, ya. Nih di website namanya messi.ai. Tapi yang model di Messi ini, ya, kalau kita mau download file FBX-nya untuk Blender, ya, ini nggak bisa. Kita harus pro dulu, ya. Makanya objeknya nanti yang ada dibuat di Blender, silakan buat objek sederhana aja, ya. Bebas objeknya mau apa, silakan ada dicoba dibuat di Blender, ya. Baru setelah itu ditambahkan pencahayaan. Nah, bagaimana cara menambahkan pencahayaannya? Nih, sini, ya. Ada yang bisa klik tambahkan, ya. Baru setelah itu tambahkan cahaya. Kelihatan nggak nih? Ini share screen-nya Blender kan. Nih, ya, klik add, baru tambahkan light, ya. Nah, nanti bisa dipilih yang mana? Titik. Nah, misalnya nih ya. Nanti cahayanya ditambahkan. Nih, ya. Atau ini diubah jadi spot. Nah, nanti si spotnya ini kita arahkan, ya. Kita arahkan, ya. Ininya mau kemana? Nah, atau kita putar cahayanya, ya. Nah, itu bisa. Nih, kita putar cahayanya, ya. Nah, tuh, ya. Nanti disesuaikan cahayanya. Nah, untuk melihat hasil cahayanya secara langsung, ya, ada itu bisa di ini, ya. Si workspace-nya bisa nah, dibagi, ya. Dibagi jadi dua, dibagi jadi tiga, itu bisa, ya. Ini kan kakak dibagi jadi berapa nih? Jadi tiga, ya. Tuh untuk melihat hasilnya seperti itu, ya. Nah, nih, jadi nanti adik-adik bisa atur nih cahayanya. Oke, Zizra. Jadi silakan buat objek sederhana aja, ya. Bebas objeknya. Karena kalau misalnya kita pakai objek yang dari Messi itu nggak bisa di-download, ya. Seperti itu. Kak, tadi cara bagi layarnya gimana? Ini nih, tarik di sebelah kiri nih. Bentar ya. Jadi nanti, nah nih, nah adik-adik arahkan mouse ke kiri, kelihatan nggak? Ya, Nah, nanti kan sampai ke kiri nih di atas. Nah, nanti ada kayak, nah ini, kelihatan nggak kursornya? kelihatan. Nah, nanti ditarik aja nih. Nah, ya, tuh nanti dia bisa jadi bagi ini, jadi berapa nih? Jadi tiga, ya, seperti itu. Oke, silakan dicoba. Ntar nih kakak ulangi lagi blendernya ya, biar bisa kelihatan tampilan ininya. Bisa cara baginya, kakak ulangi. Ntar, silakan adik-adik waktunya sampai jam 7.55 ya. Ntar kakak coba buka lagi blender tadi. Hmm. Jadi untuk objeknya buat model sederhana aja ya. Karena kalau yang dari Messi itu nggak bisa di-download file FBX-nya. Kita harus langganan dulu baru dia bisa di-download. Nah ini, tar nih. Nah ini caranya tadi fade, ya. Cara untuk bagi layarnya nih, ya. Nih, fade arahkan aja mouse-nya ke sini. Ke kiri, ya. Ke kiri, ke kanan juga bisa sih sebenarnya. Tapi ke kiri aja nih. Nah, sampai ada tanda kayak gini diklik, ditarik, ya. Nah, nanti dia jadi dua seperti itu, ya. Nah, nanti ini diatur nih yang sebelah kiri tampilannya yang tampilan render, ya. Nih, tampilan rendernya yang sudah dirender. Nah, nih, ya. Tampilan rendernya. Ini tampilan kita ngatur cahayanya. Nih, cahayanya kita buat di mana? Kita geser kemana cahayanya? Tuh, ya. Tuh, kelihatan di sebelah sana tuh, ya. Seperti itu. Nanti ngubah cahayanya nih bisa diatur di sini. Cahayanya warnanya apa? Merah.
kuning, biru, hijau, ya. Terus warna cahayanya gimana? Kekuatannya. Misalnya 500, ya. Gelap berarti kan. Kalau terang berarti 1.000. Kalau mau lebih 2.000 bisa nggak? Hah? Bisa ya. 10.000 tuh. Nah 10.000 tuh kan. Dia terang seperti itu. Oke. Dan ini bisa diatur tuh. Ya. Jadi kelihatan. Tahu mau cahaya spot. Kita geser spotnya. Nah, ya. Tuh spotnya mau gimana? Seperti itu. Oke. Nah, nih. Silakan. Jadi, ya, jadi buat objek sederhana aja di blendernya. Baru setelah itu ditambahkan pencahayaan. Nah, nanti baru setelah itu di render. Setelah di render, di-upload ke website Algonova. Oke, silahkan.
Nanti hasilnya ada di render image ya. Nih, kakak share screen. Nah, nanti untuk hasilnya ada di klik di sini di atas render, baru bisa klik render image atau bisa klik F12 kalau misalnya ada pakai Windows ya. Nanti di render image. Nah, yang diupload itu render image-nya. Nih, ya, render image. Baru setelah itu klik gambar, baru setelah itu simpan sebagai ya. Nih, diklik gambar, simpan sebagai. Nah, ini nanti yang di-upload ya, gambarnya nanti ada dikasih aja nama gambarnya apa. Hasil render ya. Nah, simpan di mana misalnya nih? Download ya, misalnya simpan di download. Tambah gambar nih ya, ini contoh. Nah, baru setelah itu upload ke website Algonova ya. Nih, upload di sini. Download mana tadi? Nah, nih hasil render gambarnya yang diupload ya. Open. Nah, baru setelah itu di checklist hijau. Seperti itu. Ya. Jadi yang diambil, yang di-upload hasil rendernya. Ya. Tadi ngerendernya caranya diklik di atas nih ya. Render, render gambar. Oke, seperti itu. Silakan.
Sudah ada, Dik? Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Saya share screen dulu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang trik foto. Ya. Nih. Nah, ada beberapa trik yang bisa digunakan untuk pencahayaan di model kita. Ya, trik yang pertama itu ada pencahayaan tiga titik. Ya, nih model pencahayaan tiga titik banyak digunakan dalam fotografi dan grafis tiga dimensi. Ya, nah model ini dia melibatkan tiga sumber cahaya. Ya, ada key, fill, dan background. Ya, nah key light itu adalah cahaya utamanya. Ya, jadi ketika misalnya kita lihat ya cahayanya jatuh di sisi kanan, nah itu ketika kita render foto itu udah tepat ya karena kita bisa menggunakan sorot cahaya atau sunlight untuk membuat key light ya. Jadi key light itu adalah cahaya utamanya. Nah, baru setelah itu ada fill light ya. Fill light ini membuat bayangan jadi lebih lembut dan menenangkan tampilan frame ya. Nih berarti kalau misalnya tadi key light ya kita kasih di kanan ya. Berarti fill lightnya ada di kirinya ya. Nih, contoh ya, yang kiri ada tanpa fill light. Nah, yang di kanan itu dengan fill light ya. Nih, jadi ini untuk membuat bayangan jadi lebih lembut. Ya, baru setelah itu ada cahaya background ya atau kontras. Nah, ini cahaya yang paling terang ya. Cahaya ini harus ditempatkan di belakang model ya. Jadi dia mengarah ke kamera sehingga tidak muncul di frame dan menyinari langsung bagian belakang kepala model ya. Jadi dengan dia menyinari belakang kepala model, terbentuk garis cahaya di sekitar siluet yang memisahkan model dari latar belakang ya. Nih, ini ya contoh ya yang tanpa kontras dengan kontras light ya nih ini contohnya ya nih ini contoh yang dia menggunakan tiga titik cahaya ya nih yang di kiri itu contohnya di laki-laki yang sebelah kiri itu ada tiga contoh cahaya apa tiga titik cahaya ya kalau yang di contoh sebelah kanan itu yang di gambar wanitanya ya nih, jadi ada tiga sumber cahaya yang menyinari objeknya ya. Iya. Ada nih kalau misalnya mau nambahkan lebih dari sumber cahaya juga bisa. Ya. Nanti bisa dicoba di Blender. Ya. Nih. Meskipun sorot cahaya bukan salah satu dari tiga sumber cahaya utama, ya, cahaya ini tetap mempengaruhi persepsi. Ya. Seperti itu. Baru setelah itu ada trik yang kedua, efek blur. Ya. Nah, jadi bukan hanya cahaya latar aja yang mungkin objek utama disorot, tapi dengan efek blur pada latar belakang. Ya. Nih, efek blur di latar belakang juga memiliki peran. Ya. Jadi sorot apa cahaya latar belakang ataupun efek blur itu dua-duanya bekerja dengan baik ya. Contoh seperti yang ada di gambar ini ya. Nih, backgroundnya blur, baru setelah itu dikasih cahaya kontras dari belakang ya. Nih kalau misalnya di Blender kita bisa mengaktifkan fungsi depth of field-nya itu di sini ya. Di menu animasi baru setelah itu di depth of field ya. Baru setelah itu tinggal di nah dipanjangkan fokusnya ya. Seperti itu. Nih, contohnya. Ya. Baru yang ketiga ada trik perspektif. Ya. Nah, nanti kalau trik perspektif berarti cahayanya sesuai dari sudutnya. Ya. Nih, contohnya seperti itu. Ya. Nih. Yang di atas ini kan dia perspektifnya dari kiri. Ya. Kiri kanan bawah. Kalau ini dari kiri atas. Ya. Nah, ya. Sebenarnya naga-naga tadi ya, dia tuh nggak bergerak. Ya, cuman dia berubah
perspektif kameranya. Ya, tuh, ya. Ketika mengambil gambarnya dia diposisikan sesuai dengan perspektifnya. Nah, untuk memperpanjang lensa dari ditarik bidang kameranya, ya. Kalau di Blender. Nah, tuh, tarik dulu titik kameranya, baru setelah itu diperpanjang. Oke, seperti itu. Nah, silakan adik-adik. Nah, sekarang ya, untuk membuat model game, ya silakan adik-adik. Kalau kita buat impor impor model dari Messi itu kan nggak bisa ya. Jadi adik-adik pakai model sederhana yang tadi adik-adik buat. Ya, setelah itu atur modelnya dan siapkan komposisinya. Terus setelah itu tambahkan sumber cahaya ke dalam adegan. Baru setelah itu di-upload ke dalam platform. Ya, nih. Walaupun kita nggak bisa buat lingkungan lengkap ya, jadi adik-adik bisa apa untuk sekarang coba untuk dengan model sederhana aja ya. Silakan adik-adik buat di Blender untuk model sederhananya. Nanti setelah itu di save ya, diupload ke website Algonova. Oke, berarti sekarang adik-adik silakan dicoba dikerjakan yang nomor 2. Saya share screen dulu ya. Jadi yang pertama diupload hasil rendernya ya. Ini baru setelah itu yang kedua ya, ada dijawab soal nomor 1 dan nomor 2. Baru setelah itu di nomor 3 ini adik-adik ya, desain satu adegan yang dijadikan jadi cover. Ya. Jadi kalau ini adik-adik pakai model utama, model sederhana yang tadi adik-adik buat aja ya. Adik-adik tambahkan sedikit apa detail lagi di model sederhananya. Baru setelah itu tambahkan sumber cahaya dan dirender. Ya, dirender, diambil sudut fotonya, baru setelah itu diupload ke website Algonova di nomor 3. Oke, silakan adik-adik coba. Untuk menyelesaikan model ini, ya waktunya 15 menit. Ya, silakan adik-adik selesaikan. Untuk yang tugas nomor 2, ya. 15 menit sampai jam 7.20, 8.22. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan tanyakan nanti kakak bantu. Oke, silakan adik-adik.
Bisa adik-adik? Baik, Israel, Juan. Kita ada waktu 11 menit lagi ya. Ini yang udah upload yang di percobaan itu baru Faid. Yang render model utama belum ada. Jizral bisa Jizral? Kita waktunya 10 menit lagi ya.
Halo, Faid? Juan? Juan? Bisa? Kita ada 4 menit lagi ya. 4 menit lagi nanti kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kita, sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Faid? Juan? Mana nih? Bisa? Faid? Juan? Halo? Ya kak, Bisa, Juan? iya lagi susah. Udah selesai tinggal upload Sir. Oke. Faid? Udah upload. Udah upload? Oke. Kakak cek ya. Bentar. Oke, Faid udah upload ya. Tinggal Juan. Kita ada waktu 1 menit lagi ya. Oke, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Faid, Juan, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Ada yang ingat? Hari ini tadi kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan sumber cahaya ya, dengan efektif dan jenis-jenis sumber cahaya yang ada di Blender ya. Terus juga tadi kita coba render ya model dengan sumber cahaya yang ditambahkan ya. Tadi yang sudah upload Faid ya, Juan belum upload, nanti silahkan diupload ya, Juan. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, materi kita cukupkan hari ini sampai sini. Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang bertanyakan, Juan, Faid, ada yang bertanyakan? Iya kak, Hmm, nggak ada kak. Nggak ada, Faid, Ya, enggak. tidak ada. Oke, oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Nanti Juan diupload ya. iya kak. Oke, Udah selesai kak tanggal aku. oke. Ya, kak. Oke, Ya, ya karena waktu kelas kita sudah selesai, kita cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Juan, Faid, dan tadi juga ada di Sizrel, ya. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Saya ya Kak. ada Oke, kak. Ada kak, terima kasih makasih kak. Juan, terima kasih Ya, Faid. bye.